Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Halo semuanya, perkenalkan saya Putu dari Mika Susilawati, finalis remaja berbudi pekerti tahun 2021 nomor urut 11. Saat ini saya tengah duduk di bangku kelas 12 SMA Negeri 1 Bebandem. Dalam video kali ini akan menjelaskan kiprah diri saya terkait aspek-aspek karakter bangsa yang telah saya lakukan sebelumnya. Tapi saya ingatkan kepada teman-teman bahwa di video ini bukan bermaksud untuk menyombongkan kemampuan diri, tetapi saya ketahui bersama bahwa video saya ini masih jauh dari kata sempurna, tetapi saya berharap bisa mendorong serta memotivasi kita semua agar bisa senantiasa berperilaku sesuai dengan budi pekerti. Selain sebagai video kiprah, video ini saya dedikasikan kepada setiap orang yang telah hadir dalam hidup saya, sehingga tanpa kalian saya tidak bisa membuat video ini, serta tanpa kalian juga saya tidak akan bisa menjadi sosok yang kalian kenal selama ini. Baiklah, ini dia videonya. Sebagai seorang insan yang beragama, meyakini keberadaan Tuhan merupakan sebuah kewajiban. Saya percaya, hubungan setiap orang dengan Tuhannya merupakan sebuah privasi yang patut kita hormati bersama. Begitu pula yang saya yakini selama ini, mendekatkan diri dengan Tuhan merupakan salah satu bakti saya kepada Sang Pencipta. Beliau yang telah menciptakan dunia dan segala isinya yang telah saya nikmati, dan hal yang bisa yang saya lakukan adalah selalu bersyukur. Bersyukur karena masih diberikan kesempatan untuk melihat dunia, bersyukur atas apa yang telah Tuhan berikan. Bersyukur atas segala ujian yang diberikan, karena itu merupakan proses sehingga kita dapat senantiasa memperbaiki diri. Karena itulah saya tidak pernah merasa takut dalam melewati hari-hari saya, karena hal tersebut sesuai dengan ajaran-ajarannya, serta karena saya percaya Tuhan bersama saya. Menjalani hari-hari saya selama ini menyadarkan saya bahwa ternyata tak hanya agama saja yang berbeda. Masih ada suku, kepercayaan, ras, serta pandangan setiap orang pun bisa berbeda-beda. Tuhan sejatinya menciptakan kita berbeda-beda di setiap individunya. Memupuk jiwa, saling menghormati dan menghargai merupakan senjata dalam membentengi keanekaragaman itu. Seperti apa yang saya terapkan dan saya lakukan ketika saya mengikuti kegiatan pertukaran pelajar Sabang Merauke di tahun 2019 lalu. Selama 3 minggu saya bertemu dan berinteraksi dengan teman-teman dari berbagai daerah di Indonesia yang tentunya memiliki berbagai perbedaan dengan saya. Di sana saya tinggal dan dipasangkan dengan famili Sabang Merauke beragama Muslim keturunan Jawa, dan kakak Sabang Merauke saya beragama Muslim keturunan Jawa Minang. Tinggal dan berinteraksi serumah dengan orang-orang yang berbeda dengan saya tidak pernah saya bayangkan sebelumnya. Bagaimana nanti saya akan berinteraksi dengan mereka, apakah mereka akan menerima saya, dan sebagainya. Tetapi setelah dijalani, memunculkan ribuan kata ternyata dalam benak saya. Seperti yang paling berkesan, pada saat itu bertepatan dengan Hari Raya Purnama. Sebelum saya meminta orang tua saya di sana untuk mengantarkan saya ke pura, ibu saya di sana langsung menanyakan kepada saya dengan antusiasnya, "Mika, hari ini kan Hari Raya Purnama. Kamu jam berapa mau ke pura? Nanti ibu antar sama Kak Fai." Di sana saya merasa bahwa ternyata menjadi seorang minoritas itu nggak selalu buruk kok. Kita akan mengetahui di mana keharmonisannya ketika kita bisa saling menghargai dan menghormati. Selain tinggal dan berinteraksi dengan keluarga yang berbeda latar belakang dengan saya, di sana saya juga bertemu dengan orang-orang ataupun teman-teman di seluruh Indonesia yang memiliki perbedaan pula dengan saya. Di sana saya belajar banyak, mulai dari budaya asal mereka, bagaimana memecahkan satu masalah, bagaimana cara kita menghargai sesama, dan lain-lain. Dari sana pula, saya mendapatkan dampaknya ketika saya kembali pulang ke daerah saya masing-masing. Saya menjadi seorang yang lebih menghargai apa itu perbedaan dan harus bangga dengan Indonesia. Dari sana, saya semakin yakin bahwa toleransi tidak hanya perlu diajarkan, tapi toleransi harus dialami dan dirasakan. Hai, aku Itriniana Moses dari Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur. Nah, aku kenal Kamika sewaktu kita sama-sama jadi peserta program pertukaran pelajar Sabang Merauke waktu Juli tahun 2019 lalu. Nah, selama program itu aku lumayan dekat sama Kamika karena kami lumayan sering, hampir setiap hari selama pergi kegiatan itu kita barengan gitu, perginya bareng terus pulangnya juga bareng gitu. Nah, Kamika ini aku lihat suatu program dia emang orangnya hobi belajar gitu, jadi setiap sesinya dia tuh semangat banget gitu. Terus dia juga
aktif untuk memimpin doa multi agama. Kamika ini mewakili agama Hindu gitu. Nah, aku jadi tahu tata cara agama Hindu, cara berdoa agama itu dari Kamika. Terus sewaktu kami kunjungan ke Masjid Istiqlal juga, Kamika ini aku lihat dia excited banget gitu untuk belajar mengenai agama-agama lain gitu. Karena itu sewaktu kunjungan ke Masjid Istiqlal, Kamika ini meminta Kak Atskia untuk ajarin Kamika yang beragama Hindu dan aku yang beragama Kristen untuk mengajari kami berdua itu tata cara untuk wudhu gitu. Menyaksikan berbagai macam keragaman yang ada di Indonesia membuat saya semakin mencintai dan bangga tinggal di Indonesia. Karena saya sempat berpikir, begitu banyak hal yang sudah negara ini berikan kepada kita, lalu apa yang bisa kita berikan kepada negara ini? Menjaga dan melestarikan kesenian daerah merupakan salah satu jawabannya. Sejak kecil saya tertarik dengan kesenian daerah yakni tari dan nyurat aksara Bali. Di tahun 2019, saya dan rekan saya dari Bali berkesempatan untuk mengikuti kegiatan Jawara Indonesia yang berada di Yogyakarta. Di sana kami menampilkan tari cendrawasih. Begitu senangnya kami ketika teman-teman dari daerah lain antusias dengan tarian yang kami bawakan. Selanjutnya, untuk kesenian nyurat aksara Bali ini saya tekuni semenjak saya SD. Pada saat itu saya tidak bisa menulis ataupun membaca aksara Bali. Dari sana saya memiliki kemauan dan keinginan agar saya bisa membaca ataupun menulisnya. Sejak saat itu saya mengikuti berbagai macam kegiatan lomba nyurat Bali, mulai dari nyurat lontar serta membaca aksara Bali. Lebih jauh dari hal itu, Sabang Merauke tak hanya mengajarkan saya arti toleransi dan bangga dengan Indonesia, tetapi mengajarkan diri saya agar lebih bersikap mandiri. Berangkat dari Bali ke Jakarta sendiri dan bertemu dan berinteraksi dengan orang-orang yang tidak saya temui sebelumnya membuat saya yakin dengan diri saya dan saya percaya bahwa saya dapat mengerjakan tugas saya sendiri. Sekarang seringkali saya mengerjakan tugas saya dan tanggung jawab saya sendiri karena saya juga percaya bahwa setiap orang memiliki tanggung jawab serta kepentingannya masing-masing, serta kita tidak boleh memaksakan orang lain untuk membantu kita. Bertemu dengan teman-teman Sabang Merauke kembali memberikan dampak lain bagi saya, yakni saya menjadi banyak mempunyai relasi. Di sana saya mengetahui informasi-informasi terkini terkait dengan isu tanah air serta kegiatan ataupun event remaja lainnya. Di sana rasa penasaran saya kembali muncul. Untuk itulah saya ingin menggali informasi lebih terkait hal-hal yang saya jumpai. Untuk itu di sini selama ini saya mengikuti beberapa kegiatan mulai dari kegiatan kepemudaan, organisasi sosial, peduli lingkungan serta yang lainnya. Salah satu organisasi yang sedang saya jalani saat ini adalah Forum Anak. Forum Anak merupakan wadah organisasi di bawah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam upaya pemenuhan hak anak. Di sana saya mempelajari banyak hal, mulai dari isu permasalahan anak, kerja sama tim, bagaimana merencanakan sesuatu, serta meningkatkan rasa kepekaan dan kepedulian saya terhadap suatu hal. Di samping menjadi anggota Forum Anak, di tahun 2020 saya berkesempatan menjadi Duta Anak Karangasem Komisi Perlindungan Khusus. Bagi saya, menyandang gelar duta bukan hanya titel atau prestasi yang seiring waktu akan terlupakan. Hal tersebut adalah sebuah tanggung jawab yang harus saya dedikasikan, yang dalam hal ini terkait pemenuhan hak anak. Kita tidak boleh menutup mata kalau ternyata setelah kita mendapat gelar tersebut, ada banyak isu terkait anak yang akan kita jumpai. Kasus bullying, kurangnya pemenuhan hak anak, kurangnya edukasi, dan lain-lain. Untuk itu, saya melakukan beberapa hal dalam upaya penanganan isu tersebut, seperti melaksanakan kegiatan kampanye pencegahan COVID-19, kegiatan kampanye anti-bullying di media sosial, dan mengajak peserta webinar saya yang lakukan sebelumnya, sharing session mengenai pencegahan pelecehan anak, membantu dan mendata anak-anak yang belum mendapatkan haknya, dan lain-lain. Mencoba hal baru merupakan suatu bentuk pencarian potensi diri kita. Begitu pula ketika saya bercita-cita kuliah di jurusan psikologi, saya tergabung dalam organisasi bernama Youth Community Indonesia atau YCI Nusa Tenggara, di mana organisasi ini mengurus ataupun mengeksplor potensi-potensi anak muda di Indonesia. Di sana saya berkesempatan untuk tergabung dalam staf HRD, di mana mengurus masalah-masalah internal anggota. Di sana juga saya belajar pemecahan suatu masalah, berkesempatan menjadi seorang pembicara, narasumber, serta menjadi moderator dalam suatu webinar ataupun live Instagram. Ilmu yang saya dapatkan di sana saya terapkan di kehidupan saya sehari-hari. Misalnya ketika teman saya bertanya ataupun mau curhat kepada saya sebisa mungkin untuk menanggapi hal tersebut dengan cara mengetahui masalah seperti
seperti apa dan memberikan solusi sebisa saya. Menurut saya, ketika kita mengikuti suatu kegiatan, bukan hanya hasil saja yang dapat kita menjadikan acuan, tetapi proses di dalamnya. Mengapa demikian? Karena selama kita berproses tersebut, kita mengalami suatu perjuangan. Bagaimana kita mengetahui apakah kita mampu melakukan hal tersebut, bagaimana frustasinya kita ketika ide kita tidak ditemukan, dan lain sebagainya. Sama seperti yang saya lakukan sebelum saya membuat video ini. Saya kembali merenungkan diri saya, apakah hal-hal yang saya lakukan selama ini sudah baik, sudah sesuai dengan apa yang saya sampaikan, atau malah sebaliknya. Seperti proses yang saya alami ketika saya akhirnya dinyatakan lolos Parlemen Remaja 2021 mewakili Dapil Bali. Parlemen Remaja merupakan suatu wadah organisasi ataupun event tahunan DPR RI yang mana melatih sikap demokrasi serta pendidikan politik bagi remaja. Di sana saya bertemu dan berinteraksi dengan teman-teman dari seluruh wilayah pemilihan di Indonesia yang tentunya sebelum saya akhirnya lolos, saya mengalami beberapa proses, mulai dari saya kembali meyakinkan diri saya apakah saya mampu melakukan ataupun mengemban tanggung jawab tersebut jika saya lolos, bagaimanakah cara saya membagi waktu dengan kegiatan di sekolah dan lain-lain, yang akhirnya membuat saya memperbaiki diri saya. Namun setelah saya melewati proses tersebut, saya tidak akan pernah menyesal pernah berada di posisi itu. Ketika saya bergabung dalam kegiatan Parlemen Remaja tersebut, saya banyak sekali belajar, mulai dari bagaimana berbicara dengan yang baik di depan umum, bagaimana cara kita melakukan suatu analisis terhadap suatu permasalahan, serta mengetahui hal-hal baru yang mungkin masyarakat tidak ketahui. Sama seperti anggapan masyarakat yang mungkin mengira bahwa DPR itu kerjaannya cuma duduk aja, cuma tidur aja di ruang sidang. Tetapi ternyata teman-teman, ketika saya menjadi seorang legislator pada ajang tersebut, saya mengetahui bahwa ternyata menjadi seorang DPR itu tidak mudah. Ada suatu keurgensian, prioritas masalah yang perlu kita perhatikan, memutuskan suatu solusi dari permasalahan bagi rakyat. Kita juga perlu mempertimbangkan hal-hal yang seharusnya kita pertimbangkan. Rasa ingin tahu saya selanjutnya saya realisasikan dengan hobi saya, yakni membaca. Dari dulu saya memiliki beberapa buku bacaan, mulai fiksi maupun non-fiksi. Menurut saya, membaca itu dapat membuka pikiran seseorang. Kita bisa mendapatkan sudut pandang baru terhadap suatu hal serta pengetahuan baru. Hobi membaca ini saya sinkronkan dengan kegiatan selanjutnya, yakni menulis. Di SMA, saya pernah mengikuti beberapa perlombaan menulis, dan astungkare, beberapa di antaranya mendapatkan juara. Hal ini pula tidak terlepas dari dukungan pembina, teman, serta hasil riset yang saya lakukan khususnya dengan membaca. Saya mengenal Putu Darmika Susilawati sejak dia baru mendaftar di sekolah ini, karena anak ini masuk ke sekolah ini lewat jalur prestasi. Jadi yang menarik perhatian pertama saya, karena kebetulan saya yang menerima, adalah bukan dia yang datang mendaftar, tapi orang tuanya. Setelah kami cek, ternyata anaknya sedang di Jakarta mengikuti pertukaran pelajar Darmika yang sering disebut Tumika. Ternyata aktif sekali anaknya. Kami juga pantau apakah hanya di kegiatan akademis dia aktif, ternyata tidak. Di kegiatan non akademis juga apapun kegiatan yang ditawarkan, anak ini langsung oke dan siap mengikuti. Satu-satunya kelas 10 waktu itu yang paling aktif ikut kegiatan KIR ya Darmika, gabung dengan tim kakak kelasnya, dan dia tidak malu untuk mencoba mulai belajar untuk menekuni dunia tulis menulis. Sejak itulah asahnya terus terasah. Kita ikutkan di berbagai event karya tulis, rata-rata tembus ke final. Kita tahu anak ini punya potensi besar, jadi apapun kegiatan yang sekiranya dia bisa kita ikuti, kita tawarkan. Jadi PRB tahun lalu juga dia ikut, lolos juga sebagai finalis. Kemudian yang terbaru sebelum ikut PRB tahun ini adalah anak ini terpilih menjadi Duta Remaja Parlemen tingkat nasional mewakili Provinsi Bali bersama satu rekannya lagi dari Denpasar. Nah, ini merupakan suatu kebanggaan luar biasa bagi kami SMA Negeri 1 Bebandem, karena sekolah kita itu adalah sekolah pinggiran, ada di lereng Gunung Agung, di pedesaan, di pelosok, ya. Tetapi di sini muncul satu siswa yang amat berpotensi, yang mudah-mudahan bisa menginspirasi siswa-siswa lainnya dan akhirnya memberikan contoh, menjadi role model bagi teman-teman lainnya, bahwa walaupun sekolah kita itu adalah sekolah yang berada di desa, di pegunungan, tetapi prestasinya tidak kalah dengan sekolah-sekolah favorit yang ada di kota. Dan kalau di kelas, karena saya ngajar kelas 12 di fisika,
anak ini saya bilang seimbang otak kiri dan kanannya, sebab dengan segudang aktivitasnya di sekolah maupun di luar sekolah, Darmika tetap bisa meraih juara umum di tingkat kelasnya, yaitu di program peminatan MIPA. Dengan banyaknya kegiatan yang saya jalani selama ini membuat hari-hari seakan semakin cepat berlalu. Tetapi hal itulah yang menuntut saya agar bisa senantiasa multitasking dalam mengerjakan sesuatu. Tanggung jawab menjadi seorang anak di sebuah keluarga, tanggung jawab menjadi seorang kakak, tanggung jawab menjadi seorang siswa untuk senantiasa terus belajar, tanggung jawab menjadi seorang ketua dari sebuah organisasi, serta tanggung jawab menjadi seorang sahabat. Menjadi seorang anak dalam sebuah keluarga, tentu saja saya memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang harus saya lakukan. Mengerjakan pekerjaan rumah, membantu adik saya mengerjakan PR, mengajak adik saya bermain, serta melaksanakan aktivitas-aktivitas yang sudah seharusnya saya lakukan di rumah. Namun terkadang saya kurang enak di rumah karena saya sering berkegiatan di luar rumah. Namun untungnya saya bersyukur mempunyai orang tua yang suportif dan senantiasa mendukung saya, sehingga saya dapat terus berkembang menggali potensi diri saya. Namun terkadang saya juga sama seperti remaja-remaja pada umumnya. Saya sering beri nasihat oleh orang tua saya, mungkin kadang dimarahi karena mungkin saya lalai dan saya abai dengan kewajiban saya di rumah. Tetapi tentu saja saya tetap bersyukur karena orang tua saya senantiasa mendukung saya, menasihati saya, yang artinya mereka memberikan perhatian kepada saya sehingga saya dapat melaksanakan aktivitas sesuai dengan hal-hal yang sudah seharusnya dilakukan. Nama saya Putu Sudarsana. Saya salah satu pengajar di SMA Negeri 1 Bogandem. Saya mulai mengenal Darmika saat saya mengajar fisika di kelas 10. Bagi saya sosok Putu Darmika adalah sosok yang percaya diri, kemudian dia kerja keras dan pantang menyerah. Dia akan terus mencoba sampai dia berhasil. Kemudian samping itu bagi saya Putu Darmika ini adalah sosok yang multi talenta. Dia memiliki bakat dan kemampuan yang seimbang baik di akademik maupun non akademik. Tidak hanya juara kelas dan juara umum, dia juga sering menjuarai lomba-lomba karya ilmiah. Dan yang paling unik menurut saya, Darmika ini memiliki kemampuan nyurat lontar atau aksara Bali yang jarang dimiliki oleh remaja-remaja zaman sekarang. Kalau dilihat jiwa kepemimpinannya juga sangat mumpuni. Saya mengenalnya dulu dari mulai jadi ketua kelas sampai sekarang sudah menjabat sebagai ketua OSIS. Dia juga aktif di pramuka dan organisasi-organisasi lain. Memiliki tanggung jawab sebagai seorang ketua OSIS menuntut diri saya agar dapat terus membagi waktu dengan baik serta mengelola anggota saya dengan baik, sehingga apapun cita-cita organisasi ini bisa terwujud. Saya berkomitmen supaya organisasi yang saya tempuh, yang saya jalani saat ini dapat bermakna, bukan sekedar sebagai organisasi yang sibuk mengurusi urusan sekolah saja, tapi dapat bermakna bagi diri anggota itu sendiri serta bagi orang lain pula. Jadi awal saya kenal Darmika itu karena dari kelas 10 saya sudah disatukan di satu organisasi, yaitu OSIS. Nah akhirnya berjalan sampai sekarang, saya pun masih tetap jadi teman seorganisasinya Darmika. Nah ngomong-ngomong gimana Darmika di organisasi itu, menurut saya Darmika orang yang lumayan bertanggung jawab sih, karena di sisi kesibukannya dia sebagai pelajar, terus dia juga sering ikut lomba, tapi dia bisa tetap bertanggung jawab di dalam OSIS. Dia juga tetap bisa istilahnya mengkoordinir teman-temannya di organisasi dengan baik. Mungkin itu aja sih. Salah satu kegiatan sekolah yang paling menyenangkan menurut saya adalah pramuka. Di sini saya belajar banyak hal, mulai dari nilai-nilai kemanusiaan, tolong-menolong, gotong royong, persahabatan, kerjasama yang mungkin tidak akan saya jumpai apabila saya tidak bergabung dalam kegiatan ataupun organisasi ini. Di sini saya bertemu dengan teman-teman yang sangat luar biasa yang berdampak pada hidup saya. Selanjutnya, bentuk tanggung jawab saya adalah ketika karya tulis saya dapat saya realisasikan ke dalam bentuk aksi nyata.
Pada tahun 2020 saya pernah mengikuti kegiatan lomba esai yang diadakan oleh Keluarga Bali. Saat itu saya dan rekan saya belum berkesempatan mendapat predikat juara. Namun kami tetap bangga dan bersyukur karena akhirnya ide yang kami rancang bisa kami realisasikan ke dalam bentuk aksi. Kami merancang sebuah ide bernama Praksi, yakni Pramuka Masa Kini Beraksi, yakni kegiatan bantuan sosial serta bakti sosial. Nah, karena wadah yang kami gunakan adalah organisasi Saka Bayangkara, maka kegiatan tersebut kami ubah namanya menjadi Prasbara Karangasem Beraksi, disingkat Praksi pula. Kegiatan itu telah kami laksanakan pada bulan Juni lalu. Di sana kegiatan kami ada dua, yakni kegiatan bantuan sosial di Yayasan Desakati Amlapura serta kegiatan bakti sosial bersih-bersih pantai di Pasir Kelot Buku. Dari berbagai kegiatan yang saya jalani selama ini membuat saya banyak memiliki teman serta relasi. Di sana saya menemukan orang-orang yang sekarang menjadi seorang sahabat saya. Bagi saya, sahabat merupakan rumah kedua saya, di mana saya dapat menjadi seorang diri sendiri bersama mereka. Saya dapat berbagi kisah, berbagi semua hal bersama mereka. Tentang bagaimana saya dengan mereka tidak pantas saya jelaskan di sini. Mari kita dengarkan saja. Saya Rista, saya adalah sahabatnya Tumika yang sekarang sedang menempuh pendidikan di Universitas Pendidikan Ganesha jurusan Matematika. Nah, Tumika adalah sahabat yang baik menurut saya karena baiknya itu udah seperti limit X mendekati 6, 1 per X pangkat 3. Jawabannya cari sendiri. Ketika kita mau minta tolong ke Tumika itu orangnya welcome banget dan mau untuk membantu kita. Salah satu event yang pernah kita ikuti, pertama kali kita ikuti adalah kegiatan event di Yogyakarta. Bisa-bisanya kami memberanikan diri untuk naik pesawat. Nah, selain itu pas mau pulangnya saya hampir nangis ketinggalan pesawat. Nah, dan apa yang dilakukan oleh Tumika menenangkan saya. Jadi Tumika itu orangnya dia nggak pernah panik dalam melaksanakan sesuatu. Adalah wakil saya yang selalu berkontribusi dalam memberikan ide-ide terbaiknya, selalu memberikan support terhadap kerjasama tim. Nah, itu yang Tumika berikan ketika ia mengikuti organisasi. Halo, perkenalkan nama saya Satya Winjana, kelas 12. Di sini saya ingin menceritakan keakraban saya dengan Putu Darmika Susilawati. Pertama kali saya bertemu dengan Darmika saat mengikuti lomba esai yang diadakan oleh salah satu universitas di Bali, dan saya kira Darmika itu orangnya cuek, namun ternyata Darmika memiliki sifat yang sangat baik, suka menolong dan sering memberikan saya inspirasi untuk membuat tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Sekian, terima kasih. Saya Kembar Aran. Menurut saya Darmika saat ajak berteman baik, lucu, cerdas, pintar. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kamar Padang Silanika. Saya Akademi Kusuma. Kami berdua mengenal Tumika atau Darmika dari kelas 10. Orangnya baik, jujur, dan juga ceria. Semuanya, perkenalkan nama saya Niko Mansuani Setriastuti. Saya teman sekelas dari Putu Darmika Susilawati. Bagi saya, Darmika adalah sosok teman yang friendly. Contohnya, dia itu mudah sekali akrab dengan orang-orang baru. Dia juga bisa berkomunikasi dengan baik dan tidak menyinggung perasaan seseorang. Dia juga sosok teman yang ramah, sedikit konyol kalau sudah kenal akrab. Kak adalah salah satu teman saya ataupun sahabat terdekat saya yang rumahnya lumayan dekat dengan saya. Dia adalah salah satu sahabat yang sangat satu frekuensi dengan saya. Saya dibutuhkan Yasinta Praditya, saya teman dari Putu dari kasus aneh, garing, tapi kadang-kadang lucu juga. Bisa dipinjemin utang. Ya, Tumika itu susah dijelasin pakai kata-kata. Jadi tempat curhat, tempat cerita kalau punya masalah. Saya tahu gimana, walaupun dia juga kadang-kadang aja. Baiklah teman-teman semuanya, demikianlah video kiprah yang dapat saya sampaikan. Saya menyadari bahwa video ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga semua saran ataupun masukan yang membangun bagi saya akan saya terima sebagai upaya saya dalam memperbaiki diri saya sendiri. Semoga dengan menonton video ini kita semua dapat lebih memotivasi diri agar dapat berperilaku serta bertindak sesuai dengan nilai-nilai budi pekerti. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semuanya yang telah menonton video ini. Untuk itu, akhir kata saya mengucapkan terima kasih kembali. Saya akhiri dengan mengaturkan para mesanti. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, salam kebajikan, dan salam harmoni.